Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Horor yang budiman. Seperti biasa, sebelum kalian nonton video ini, bagi yang belum mandi silahkan matiin dulu, dan bagi yang belum makan silahkan makan dulu. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar akunya jadi semangat ke kalian. Oke deh, kisah kali ini aku mau ngebawain sebuah cerita yang berjudul "Ini bisa dimakan gak ya?" gumamku kepada teman-teman yang tersisa 13 orang. "Janganlah Yok, takut nanti malah gatel gimana?" sahut salah satu dari mereka. Parlan namanya. Ia tampan walau namanya Deso. Sudah tengah hari, kami pun berusaha untuk jemaah sholat zuhur bersama-sama. Walau badan sudah terasa lemah dan tenaga sudah sangat terkuras, serta hawa dingin yang masih menyelimuti, dan walau matahari sudah tinggi. Atas usulan Ustadz Wahib agar kita sedikit bergerak turun pun membuat kami semua sedikit kewalahan. Kaki rasanya malas bergerak dan badan seperti mau jatuh. Baru berjalan sebentar saja, hampir semuanya sudah tidak kuasa melanjutkan. Kami pun beristirahat kembali. Kondisi kami semakin menurun. Hingga sore menjelang, 8 dari kami sudah terlelap dalam kedamaian. Ya, mereka meninggal di sini. Aku sangat terpukul di sini. Bayu kemarin berkata yang tidak-tidak. Kini ia telah tiada. Jasadnya yang sudah dingin menjadi kaku di depan mataku. Ingin rasanya menangis, namun raga sudah tidak kuat lagi. Ustadz Wahib menyarankan untuk meninggalkan mereka di sini terlebih dahulu dan menutupinya dengan daun seadanya. Dan kami yang tersisa 7 orang pun melanjutkan perjalanan berjuang untuk turun. Sore semakin gelap, kami belum melahap apa-apa. Rasa dingin semakin menyeruak. Pusing sudah pasti dan nafas semakin terasa sesak. Oksigen seperti menjauh dari kami. Kelelahan luar biasa menyebabkan kami berhenti berkali-kali. "Kalau aku mati di sini, titip salam ke emakku ya Pak Ustadz," ucapku lirih sembari duduk bersimpuh di hadapan Pak Ustadz. "Kamu akan selamat, Nak Aryo. Sebentar lagi," kata Ustadz Wahib menguatkanku agar tetap lebih semangat lagi menuruni gunung. Karena malam semakin gelap, kami pun berhenti dan mengistirahatkan badan. Suara-suara binatang malam bersaut-sautan, dan kami semua berusaha untuk tidur dengan nyaman. Tiba-tiba, aku terbangun. Aku melihat sekeliling dan terasa begitu gelap. Hampir tak bisa melihat apapun. Hanya sedikit pantulan cahaya bulan yang menerangi kami. Sepertinya malam masih panjang. Namun aku belum bisa tidur kembali. Terdengar dari dekat teman santriku, Ari namanya, bergerak, kemudian duduk, dan tiba-tiba berteriak-teriak memanggil Parlan yang ada di depannya sembari menggoyangkan tubuhnya. Setelah mendengar Ari berteriak dengan suara cukup kencang ke aku, Ustadz Wahib, Endra, dan Ridho bangun dan menanyakan apa yang terjadi. Ada satu santri yang masih tidur. Aku mencoba membangunkannya, namun tak ada respon darinya. Kini tinggallah kami berlima sedang berjuang untuk melawan dinginnya udara yang semakin menusuk ke tulang. Dinginnya sudah berkurang. Apa karena aku shock teman-temanku meninggal ya? Batinku sendiri. Ridho, Endra, sekarang tidak bisa kita berdiam diri. Kita harus mencari apa yang bisa dimakan dan diminum. Saya akan mencoba cari bambu yang mungkin menyimpan air. Ayo, sama-sama kita cari, terang Ustadz Wahib kepada kami. Aku pun bergegas mencari juga. Setelah bangun tidur, sepertinya tenagaku pulih dan aku lebih leluasa bergerak. Rasanya lapar
dan haus sudah tak terasa lagi. Hingga aku lupa diri dan berjalan hingga pagi menjelang untuk mencari perbekalan. Aku menemukan bambu yang dicari Ustadz Wahid. Aku pun bergegas kembali lagi ke tempat semula. Namun mereka belum ada di sana. Aku pun menunggu di tempat ini. Teman-temanku sudah ditutup dengan dedaunan. Namun, aku tak ingat kapan mereka ditutupi. Mungkin tadi malam sebelum ditinggalkan. Pagi telah menyingsing. Aku yang sedari tadi menunggu, belum juga melihat tanda-tanda kedatangan mereka. Apa mungkin mereka tersesat ya? Atau mereka sudah turun duluan? Tapi aku tadi belum kembali ke sini. Banyak hal yang kupikirkan. Namun tersesat ialah hal yang paling logis pikirku. Hari kian siang. Suasana di sini terlihat asri dengan burung-burung yang berkicau dan matahari sedikit bisa masuk ke tempat aku duduk. Tiba-tiba datang segerombolan orang dengan membawa tandu. "Woi, ya, ada bantuan!" teriakku girang seorang diri. "Pak Ustadz, Ridho, Hendra!" Aku masih berteriak. Siapa tahu mereka mendengar dan kembali. "Di sini ada 3 mayat dan," kata seseorang yang ada di sebelahku. "Ya udah, ayo diangkut," balas laki-laki bertubuh kekar yang dipanggil Dan tadi. "Saya bantu ya Pak," ungkapku pada mereka. Sambil bersiap, aku pun ikut membantu mereka. Namun seolah tidak ingin diberikan bantuan, mereka tidak peduli apa yang aku lakukan. Aku hanya membantu memegang kaki temanku yang sudah menjadi jenazah ini. Lalu, aku juga ikut menutupkan resleting di jenazah lain. Dan aku melihat diriku berada di dalam kantong itu. Loh, aku masuk kantong jenazah. Tak terasa, air mataku mengalir dan tubuhku rasanya membeku. Aku menangis. Tak kusadari, kedua temanku yang meninggal melihatku dari bawah pohon randu di belakangku. Aku hanya menangis dan menangis. "Aku masih hidup. Aku masih hidup," ucapku lirih berkali-kali. "Ayo, cepat turun lagi. Evakuasi sudah selesai semua." Mereka pun kembali turun dengan membawa 3 kantong jenazah. Mereka seolah memang tak melihatku dari tadi. Jangan lewat wadal, Sa," ujar Dedi kepada Esa yang tengah membawa tas karir yang tinggi itu. "Iya tahu, wadal sudah nggak boleh dilewati. Dulu ada yang meninggal di sana 15 orang. Balas Esa sambil menjalan dari Mojosemi ke arah Cemoro Kandang. Itu alasannya sudah nggak boleh lewat wadal?" tanya Dedi dengan nada penasaran. "Iya, Det. Wadal artinya korban. Jalannya juga curam di sana tuh. Dulu juga ada pendaki lewat sana setelah kejadian meninggalnya 15 orang itu. Katanya selama dia lewat sana, pas menjelang maghrib, mereka mendengar suara tangis. Selain ada suara tangis juga ada yang nyebut, 'Aku masih hidup.' Tapi cuman kedengaran deket telinga aja. Teman lainnya tuh gak ada yang ikut denger loh. Kalau ada yang lewat sana, pasti kedengaran suara gong bunyi ya Det. Jadi para pendaki yang naik pada turun semua karena gong tersebut nandain hal yang buruk." Terang Esa yang sudah berada di depan Dedi mengambil langkah gontai sambil membopong karir. "Banyak ya, itu yang 15 orang meninggal kedinginan kali di sana. Tahun berapa sih?" Dedi yang masih penasaran memberondong berbagai pertanyaan pada Esa. "Tahun 85 atau 87, lupa sih aku. Masih ada kok beritanya di majalah. Cari aja kalau mau. Mereka gak pakai jaket, Det. Jadi cuma pakai pakaian biasa. Gak cuma itu aja loh. Mereka bareng ratusan orang. Wong itu acara sekolah kok. Terus ada yang tersesat 2 kelompok. Untung satunya bisa balik ke camp di Mojosemi," jawab Esa sekenanya. "Lah, Mojosemi yang tadi? Untung siang-siang, Sa.
Gak mau aku kalau tiba-tiba dibisikin, aku masih hidup, balas Dedi sambil menirukan suara lirih menyebut kata yang dari dulu didengungkan sang korban. Itu masih dibisikin doang. Kalau lewat wadal yang ada lu jadi korban, Ded. Tapi dulu juga pernah ada cerita. Ada yang lewat wadal, terus dia kecapean. Karena jalurnya kan emang curam. Istirahat berkali-kali. Terus mereka ketemu segerombolan pendaki juga yang katanya jalannya tuh aneh. Seperti lurus saja. Gak ada jeda buat kaki naik turun, Ded. Ya mungkin itu jin yang niru untuk menggoda manusia ya. Untung jalurnya sudah ditutup. Sudah gak ada yang lewat sana dari tahun 2019 lalu, kata Esa sambil menunjuk-nunjuk puncak wadal.